Halo guys, gimana kabarnya? Tetap selalu jaga kesehatan ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Meet Death. Film ini rilis pada tanggal 11 Juli 2008. Film yang menceritakan sebuah perjalanan makhluk luar angkasa atau alien menuju ke bumi dengan tujuan mencari sumber tenaga untuk membangkitkan planet mereka. Planet yang mereka tempati bernama Nil. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe di bawah, silakan diklik ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa nyalahin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan film menarik dari channel ini. Gak usah banyak bacot, langsung aja kita ke ceritanya. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Adegan diawali dengan seorang anak laki-laki yang bernama Josh. Ia sedang melihat-lihat langit menggunakan teleskop. Ia melihat bahwa ada benda asing luar angkasa yang sedang menghampiri kamarnya. Dan ternyata itu adalah bola logam seukuran bola golf yang terbang melalui jendela dan mendarat di mangkuk ikannya. Dan dengan cepatnya bola itu menguras air bersama ikan itu. Singkat cerita, turunlah bola api besar dari luar bumi. Ternyata itu adalah pesawat luar angkasa yang menyerupai manusia. Di dalam pesawat itu terdapat banyak sekali alien mini yang mengendalikan pesawat itu. Kapten dari pesawat itu bernama Eddie. Ia menerbangkan pesawat luar angkasa dari dekomando yang terletak di kepalanya. Dengan bantuan dalam perintah nomor 2 dan peneliti nomor 3, pesawat luar angkasa itu terlihat sangat mirip dengan manusia dan memiliki banyak kekuatan super. Ketika berada di keramaian, pesawat alien itu tidak tahu bagaimana cara bertindak seperti layaknya manusia biasa. Ketika pesawat alien itu mau nyebrang, tiba-tiba pesawat itu ditabrak oleh mobil. Sontak pesawat itu pun mental dengan jarak tak terlalu jauh. Ternyata yang menabrak pesawat alien itu adalah seorang wanita yang bernama Gina. Gina menghampiri pesawat itu. Ia berkata, "Apakah kau tidak apa-apa?" Terlihat kaki pesawat alien itu bengkok akibat tertabrak tadi. Gina yang panik, ia menghubungi ambulan. Namun pada saat ingin menelpon, orang itu sudah tidak ada di sana. Oh ya, Gina itu adalah ibunya Josh. Ternyata pesawat itu mencari tempat untuk memulihkan dan memperbaiki kerusakan yang ia alami di kakinya. What is your status? Keesokan harinya di dalam pesawat alien, komputer yang mereka gunakan untuk melacak bola logam itu malah mati. Dan ternyata pesawat alien itu sedang krisis energi. Planet mereka membutuhkan garam yang mereka rencanakan untuk mengambilnya dari bumi dengan cara mengeringkan lautan di bumi dengan bola logam itu. Tanpa garam itu mereka bisa punah. Di sisi lain, Josh yang menemukan bola logamnya, ia berencana membawanya ke sekolah untuk presentasi sekolahnya. Ketika hendak pergi, ia melihat orang aneh di depan rumahnya. Ketika ibunya Josh melihatnya, ia mengenali pria itu. Ternyata pria itu adalah seorang pria yang ditabraknya di jalan. Gina dan Josh pun menghampirinya dan mereka melihat kakinya. Ternyata kakinya sudah dalam kondisi normal. Lalu Gina mengajaknya masuk ke rumahnya. Mereka pun berkenalan. Saat Gina bertanya, "Siapa namamu?" Terlihat alien itu kebingungan dan memberitahu tim lainnya bahwa namanya adalah Deb. Deb adalah nama yang paling umum di bumi. Lalu tim alien yang berada di dalam pesawat melihat bola logam mereka yang hilang dalam sebuah foto yang diambil saat presentasi Shane di sekolah Josh. Setelah sarapan, Deb memutuskan untuk pergi ke sekolahannya Josh untuk menemuinya. Tapi sebelum pergi ke sekolah, Deb mengganti pakaiannya karena menurutnya pakaian yang dia pakai sangat aneh. Namun hal yang konyol terjadi di toko pakaian itu. Deb tak mengerti bagaimana cara memakai pakaian. Ketika ingin melakukan pembayaran,
Deb memindai uang kertas yang ada di depan kasir dan mencetaknya. Keluarlah uangnya dari bongkongnya. Di sekolah, Josh yang sedang memegang bola logam itu tiba-tiba diambil oleh temannya dan membawanya pergi. Deb yang sudah sampai di sekolah, ia bertemu dengan seorang guru di sana dan bertanya bahwa ia sedang mencari ruangan kelas 5, di mana ruangan itu adalah kelasnya Josh. Setelah sampai di kelas, kebetulan gurunya tidak ada. Deb berpura-pura menjadi guru penggantinya. Setelah pelajaran selesai, Deb dan Josh bertemu. Deb meminta Josh untuk mengembalikan bola logam itu, tetapi bola itu sudah dirampas oleh temannya. Ketika pulang, Josh mengajak Deb pameran bersama ibunya. Deb melihat Josh yang sedang diganggu oleh temannya, lalu Deb berhasil mengambil bola logam itu. Singkat cerita, Kapten Deb menghabiskan waktu bersama Josh dan ibunya. Deb menyadari bahwa manusia lebih maju dari apa yang mereka kira. Para kru mengamati manusia yang memiliki perasaan dan cinta, seperti ketika seorang bapak-bapak yang memberikan selimut kepada pesawat Deb saat tidur di luar. Sehingga kapten memutuskan untuk menggagalkan rencananya untuk mengeringkan air laut karena akan menghancurkan kehidupan di bumi. Di sisi lain, polisi yang melacak benda jatuh yang menyerupai wajah manusia yang ditemukan di tanah di lokasi jatuhnya pesawat alien itu, dan polisi itu pun menangkapnya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di bumi, sebagian kru pun mulai menunjukkan perasaan baru, mengadopsi budaya, tingkah laku, dan sikap santai bumi secara umum. Di sisi lain, nomor 2 memutuskan bahwa kapten dan perilaku perubahan awak lainnya tidak dapat diterima dan mengambil alih komando kapal itu dan memenjarakan kaptennya. Nomor 3 yang jatuh cinta dengan kapten menjadi cemburu dengan Gina, ibunya Josh, dan ia menyetujui untuk memenjarakan kapten. Di kantor polisi, komando nomor 2 menjebolkan dinding dengan kekuatan supernya dan melarikan diri dari sana. Cewek nomor 3 mengajak bekerja sama dalam pergantian perintah. Tetapi setelah melihat kekacauan yang terjadi akibat nomor 2, akhirnya dia setuju dengan pandangan kapten tentang manusia. Kapten dan nomor 3 ditangkap oleh nomor 2 dan mereka diusir dari pesawat luar angkasa itu. Sementara itu, kapten meminta maaf kepada nomor 3 karena mengabaikannya. Dia mengetahui bahwa dia juga mencintainya dan ingin bersama di kantor polisi. Polisi yang sedang meminum kopi, ia melihat ada alien nomor 17 di dalam kopinya. Lalu polisi itu menginterogasinya untuk mengetahui kemana Deb pergi. Kenapa alien nomor 17 bisa masuk ke dalam kopi? Ternyata pada saat Deb menghancurkan dinding, nomor 17 malah terjatuh dan malah masuk ke dalam kopi polisi itu. Singkat cerita, nomor 2 yang berada di dalam pesawat, ia mencoba melempar bola logam itu ke laut, tetapi dihentikan oleh kapten dan nomor 3. Ternyata mereka berhasil menaiki pesawat itu. Di dalam pesawat itu, kapten meyakinkan semua kru bahwa kapten yang aslinya bertanggung jawab atas semuanya, dan dia pun memerintah nomor 2 terjebak di pantat kapal itu selamanya. Bola logam itu pun terlepas dari tangannya Deb dan masuk ke dalam air laut. Kapten berusaha mengambil bola tersebut, tetapi mereka hanya memiliki kekuatan yang cukup untuk kembali ke rumah atau ke planet mereka. Tetapi dengan kebaikan hati si kapten, ia memutuskan untuk menyelamatkan bumi dan dapat dukungan dari kru lainnya. Dan bola pun bisa diambil dengan kekuatan pesawat itu. Dan di belakangnya sudah ada polisi yang sedang menodongkan senjata ke arahnya. Tanpa kekuatan dan perlindungan, membuat pesawat dan semua kru tak berdaya. Josh mencoba untuk membangkitkan Deb kembali dengan alat kejut listrik, dan alhasil pesawat Deb itu pun kembali menyala. Kapten dan kru lainnya menampakkan diri ke polisi. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Josh dan Gina dengan mengatakan mereka mengerti artinya cinta. Dengan menyadari bahwa kapten dan yang lainnya baik, polisi itu pun mengembalikan alien nomor 17 ke pesawat alien itu. Ketika akan terbang, tim dari FBI melemparkan jaring ke pesawat Deb, dan pesawat itu pun terjatuh.
para manusia menghampiri pesawat itu, tetapi kapten dan para tim lainnya berpindah ke bagian sepatu pesawat itu. Sepatu itu pun terbang menuju ke planet mereka, Neil. Dan film pun selesai. Gimana ceritanya? Saya akan coba jelaskan sedikit. Jadi film ini merupakan fiksi ilmiah komedi yang berkisah tentang kru miniatur alien yang mengoperasikan pesawat ruang angkasa yang berbentuk manusia turun ke bumi dengan tujuan mengambil garam dari laut untuk membangkitkan planet mereka. Tapi mereka menghadapi masalah baru ketika kapal mereka menjadi jatuh cinta dengan seorang wanita di bumi. Segitu aja dulu video kali ini. Bye bye semuanya.